apabila orang alim lenyap. Ilmu ini akan hilang apabila ulama wafat. Ya. Bagaimana caranya supaya ilmu ini tetap langgeng, tetap berjalan, agar agama kita tetap jadi agama yang hanifah? Kewajiban ibu-ibu adalah untuk mendidik anak. Dititipkan kepada siapa? Kepada orang yang memang mumpuni dan mengamalkan ilmunya. Bahkan ada kitabnya Alala namanya. Alala tanalul ilma illa bisit tatin. Jadi anak ibu kalau mau belajar itu ada syarat namanya Bu. Yang pertama yaitu cerdas. Yang kedua yaitu semangat. Yang ketiga yaitu sabar. Yang keempat harus pakai fulus. Yang kelima carikan guru yang memang gurunya mengamalkan ilmunya, seperti Abah Aju dan Umi Ustadzah Mar. Yang keenam belajarnya harus lama Bu. Anak kita diajari dari 6 sampai 7 tahun terus sampai balik. Diajarinya apa? Yang pertama Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu tergolong ilmu bayan. Ilmu bayan itu ilmu bicara, ya. Ilmu bicara. Ibu punya anak lahir ke dunia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika anak ibu lahir nggak tahu apa-apa, cuman bisa nangis ya. Bisa nangis. Maka Allah perintah di situ di dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamahul bayan. Jadi Allah itu Maha Pengasih yang Maha mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Allah menciptakan hambanya disertai dengan ilmu bahasa, dengan ilmu bayan. Kan anak-anak kita lahir pertama udah mulai bisa makan serela, itu diajarin mama, papa, diajarin sholawat dan lain sebagainya. Setelah anak kita 6-7 tahun anterin ke majelis taklim. Nah ini majelis taklim Rasulullah, bukan Kang Acu yang bikin, dari guru langsung. Gurunya siapa namanya? Syekh Mbah Ahmad Husaini bin Abdullah bin Umar bin Abdurrahman bin Syekh Muhammad Hijratullah Al-Asghar Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Ini majelis udah titisan. Emang dari dulu ada majelis di sini. Diangkat derajat karena yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Dulu Abah Aju dipanggilnya siapa? Bos Acu. Sekarang mah Abah Aju, Ustadz Aju, itu derajat tertinggi dari Allah. Hingga apa? Bisa mampu mencetak anak bapak, anak ibu bisa baca Quran. Sementara belajar Al-Quran adalah hukumnya fardu wajib. Maka tadi itu allamal Quran, allamahul bayan. Beruntung ibu punya anak dididik di majelis taklim Rasulullah. Insya Allah di dalamnya banyak ilmu. Nah nanti kalau anak ibu udah di pondok pesantren baru masuk ke ranah hukum fardu kifayah. Diajarin nahu sorok. Ini dasar di sini minimal anak bapak, anak ibu bisa baca Quran. Karena bisa baca rawi nggak mungkin kalau nggak bisa baca Quran. Bisa baca kitab nggak mungkin kalau nggak bisa baca Quran. Awalnya dari kita belajar Al-Quran. Kayak tadi anak kita belajar dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya mau beli es lucu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belajar anak-anak kita mau lucu. Belum tentu ibu dulu begitu. Tadi yang bilang ada rukun iman yang 6 siapa namanya tuh? Rapid. Mana sini. Mana? Tuh kan? Baru saya batin saya ngomong ini lagi jajan ya anak. Bener aja. Ini siapa? Nah, ini siapa? Sini. Rukun 6. Rukun 6. Sini dulu. Jangan takut. Ya enggak apa-apa, kopinya tetap utuh, ada 2. Ya, walaupun caplak. Namanya siapa? Ngaji di sini udah berapa lama? Jidan? Setahun. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa?
Rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, dan zakat. Puasa bulan Ramadan, pergi haji, gopek lagi. Ya, rukun Islam ada berapa tadi? Coba 1. Ya. Ingat cuma dia grogi bu, melihat kacamata sih kegedean. Dah ya, rukun Islam ada. Ya, rukun iman 1, 2, terus 3. Takut lagi. Rukun iman itu ada 6. 1 iman kepada, 2 iman malaikat, 3 iman kitab, 4 iman Rasulullah, 5 iman yaumil akhir, 6 iman qadar Allah khairihi wa syarihi. Jadi ngajarin anak begitu gampang. Tinggal nanti anak kita biar bisa ingat, cerdas, duduk Islam iman, insya Allah jadi anak soleh. Ya. Jadi ibu harus siram anak itu dengan apa? Dengan ilmu. Kenapa? Kata Rasul, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Jadi anak ibu didik supaya duduk di orang pinter, di ulama, di pendidik, supaya bisa belajar ngaji Al-Qur'an, supaya anak kita bisa dengerin apa yang dibilangin, apa yang diajarin sama gurunya. Karena kalau sudah dengar kumpul dengan ulama, dengerin dia sama omongan ulama, apa yang diajarin ulama, anak kita hatinya bakal hidup walaupun mati. Hati anak kita bakal hidup, akan diisi dengan binuril hikmah, yaitu ilmu yang manfaat. Seperti apa? Kama yuhyil ardhal mayyitata bima'il matar. Seperti apa? Seakan-akan anak ibu ini tanah yang tandus, yang gersang, bakal hidup karena tersiram air hujan. Jadi siram terus anak kita di tempat majelis taklim ini. Jangan lupa juga siram gurunya. Paham nggak? Sama apa nyiram gurunya? Fulus. Al-fulus yuhyin nufus, laisal fulus mampus. Jadi walaupun sebulan gocap, siram. Karena guru kita nyiram apa? Nyiram ilmu, bukan balas budi. Tapi memang kita kudu paham, tahu bayar listrik, terus beli Quran yang udah rusak, beli juz amma yang udah rusak, beli rawi yang udah rusak. Minimal sebulan 50. Kita siram. Bisa dibayangin ibu rumah tangga sama bapak 10 tahun nggak disiram 5 tahun, kira-kira puyeng kagak? Puyeng sama aja. Jadi guru disiram. Anak kita siram dengan ilmu. Kita doain supaya anak kita jadi orang pandai dan anak yang beradab. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Jadi muliakan anak kita, didik anak kita supaya anak kita punya adab, punya ilmu. Insya Allah dengan ilmu anak ibu akan dapat derajat. Ya, anaknya tadi apal rukun Islam, rukun iman, belum tentu ibunya apa. Bener nggak? Mak, ini yang gemuk nih. Rukun iman ada berapa? 1. Tuh. Lupa juga nggak apa-apa. Ibu dapat pahala karena apa? Karena lupa, karena nyari duit buat anaknya. Tinggal nanti anaknya yang doain, karena doa anak yang soleh itu bakal mengangkat derajat orang tuanya di surga. Udah nggak usah panjang kalam. Yang penting ibu harus semangat. Apa tadinya kuncinya? Kuncinya tadi anak kita supaya pintar ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga sabar, yang keempat fulus,
kelima cari yang gurunya memang amal ilmunya. Yang keenam belajarnya kudu lama ya. Jadi ajarin anak kita kalau kagak ngaji boleh disentil ya. Gini giliran anak kita kagak sekolah diomelin bahkan disiram. Giliran anak kagak ngaji bodo amat. Jangan. Jadi anak kita bisa belajar sekolah SD juga nggak bakal bisa kalau nggak bisa belajar Al-Quran bu ya. Intinya Al-Quran dulu dan gak usah panjang kalam. Yang penting ibu paham bahwa mendidik anak adalah wajib ya. Kalau nggak dididik yang doraka ibu bapaknya. Jangan salah nanti kalau anak kita nggak dididik, anak kita bakal ngelawan sama orang tua ya. Jangan panjang kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.